perdengarkanlah kehendak-Mu, isi hati-Mu bagi kami untuk kami penuhi di sepanjang minggu ini, di sepanjang hari-hari ke depan. Kami pasang telinga kami buka hati kami untuk mendengar kebenaran-Mu, mendengar perkataan-Mu secara langsung. Bapa, berbicaralah, dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat siang, shalom. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, pernahkah saudara melihat seseorang dengan kalung salib besar menggantung di lehernya, lalu membawa Alkitab keluar dari kendaraan roda 4-nya dengan stiker "Follow me, I have Jesus"? Kalau saudara melihat orang seperti itu, apakah yang terbersit dalam pikiran saudara? Siapa orang ini? Siapa orang ini? Orang Kristen. Seandainya simbol-simbol itu, atribut-atribut tersebut, kalung, Alkitab yang dipegangnya, stiker di mobilnya yang bertuliskan "Follow me, I have Jesus", jika itu tidak ada, dan saudara lihat orang itu keluar dari mobil, kira-kira menurut saudara siapa dia? Bapak Ibu, Kristen sejati tidak ditentukan oleh simbol dan atribut kekristenan. Kiranya setiap orang di luar sana mengenal kita sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, itu bukan karena simbol-simbol atau aksesoris yang kita miliki, tetapi Tuhan mencari orang Kristen yang tidak mengenakan simbol-simbol kekristenan, tetapi orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan tahu bahwa kita adalah orang Kristen. Melalui apa? Melalui khotbah demi khotbah yang Bapak dan Ibu sampaikan, perdengarkan kepada orang banyak di luar sana. Khotbah melalui apa Pak Pendeta? Apakah saya harus sekolah Alkitab? Tidak perlu. Setia ada di sini dan belajar kebenaran, saudara akan dicerdaskan oleh firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gereja harus mencerdaskan, bukan membodohi. Semua kebenaran dikupas sedalam-dalamnya supaya jemaat Tuhan didewasakan lewat firman-Nya, sehingga menjadi orang Kristen yang orisinil, orang Kristen yang sesuai dengan kehendak Tuhan, orang Kristen yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Dunia tidak butuh lebih banyak orang Kristen yang berpenampilan saleh dengan atribut-atribut keagamaan. Tetapi tiap orang jika mempraktikkan apa yang Yesus ajarkan, memperagakan karakter Kristus, maka orang itu sedang berkhotbah kepada dunia. Dan inilah kekristenan yang sejati, yang dicari Tuhan hari ini. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa memang Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya dapat menjadi terang. Lihat Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Dan terang itu bukanlah simbol-simbol kekristenan. Terang itu tidak bisa diwakili oleh simbol-simbol kekristenan, Bapak Ibu. Terang itu juga tidak bisa diwakili oleh atribut-atribut kekristenan, tidak bisa. Tetapi kekristenan itu diwakili oleh ketika kita memperagakan karakter Kristus. Ketika kita memperagakan kebenaran di tengah-tengah dunia. Maka di sanalah kita menjadi terang. Kita memperlihatkan perbuatan Allah melalui hidup kita.
perbuatan Allah yang baik yang berkenan melalui hidup kita. Matius 5 ayat 16, saya minta kesediaan WL kita membaca bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melalui ayat ini, kita diperintahkan Tuhan. Karena kalau kita membaca kalimat awalnya saja, itu merupakan sebuah frasa yang memakai bentuk perintah aktif. Demikianlah hendaknya. Demikianlah hendaknya, itu kalimat perintah secara aktif. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Demikianlah hendaknya terangmu. Saudara adalah anak terang. Saudara adalah anak terang. Saudara bukan anak gelap. Saudara anak Tuhan. Saudara anak terang. Saudara punya terang. Saudara adalah petromak-petromaknya Tuhan. Saudara adalah lampu-lampu pijarnya Tuhan. Saudara gak mengatakan amin. Saudara gak yakin saudara anak Tuhan. Saudara adalah petromak nyemaknya Tuhan. Anak muda gak ngerti petromak apa. Karena sekarang bukan zaman petromak. Zamanku masih merasakan petromak. Sekarang lampu pijar. Saudara semua adalah lampu pijarnya Tuhan. Dan Alkitab berkata, demikian hendaknya terangmu. Kamu adalah terang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Saudara adalah terang, tapi hendaklah terangmu bercahaya. Saudara kalau ke Aceh sana, lihat bohlam, banyak. Model apapun banyak. Kalau difungsikan, dia bisa menghasilkan terang. Kalau cuma ada di kotak, dia memang bohlam. Punya cahaya, tapi tidak bercahaya. Saudara paham apa yang saya maksud? Jadilah bohlam yang terangnya bercahaya. Kamu adalah terang yang bercahaya. Jangan sekedar jadi terang, tetapi biarlah terangmu. Hendaklah terangmu bercahaya. Katakan amin. Kata cahaya ini, bercahaya dalam bahasa aslinya itu lampu. Kalau kita bilangnya lampu. Lampu. Hendaklah terangmu bercahaya. Bohlammu bercahaya jadi lampu. Kalau cuma di kotak tuh pajangan. Jangan jadi pajangan. Jadilah lampu yang bercahaya. Ayat ini luar biasa. Jadi kata terang ini bukan dan tidak mewakili pengetahuanmu. Bukan. Tidak mewakili doktrinmu. Apalah artinya kita pintar secara pengetahuan? Gak ada artinya. Yang Tuhan inginkan, hidup kita dapat memengaruhi dunia sekitarnya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau saudara terang, terangnya harus bercahaya. Gimana caranya? Gimana lampu ini bisa mengeluarkan cahaya? Tekan saklarnya, hidupkan, maka dia bisa terang. Contoh, coba matiin sorotan lampu ini. Matiin semua lampu. Apa yang kita lihat? Lampunya ada enggak? Tekan saklarnya. Nyala lampunya. Kiri kanan katakan. Tekan saklarmu.
Udah belum? Pak Nanang udah belum? Bilang sama ibu. Bilang sama ibu, tekan saklarmu. Ayo sekali lagi. Tekan saklarmu. Kamu terang sebetulnya, tapi enggak benderang. Tidak bercahaya, kenapa? Tidak terhubung dengan arus listrik utama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan kembali, tekan saklarmu. Haleluya. Jadi bukan hanya pengetahuan dan doktrin, tetapi kehadiran Kristus dalam hidup kita memengaruhi sekeliling kita. Asal kita mendapatkan arus dari Tuhan Yesus setiap hari, sehingga kita bisa bercahaya, memancar. Amin. Dan Tuhan memang mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12, kita dipanggil untuk menjadi terang. Yohanes 8 ayat 12. Boleh dibaca WL kita. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Aku terang dunia. Yesus itu sumber terang. Aku terang dunia. Yesus sumbernya. Terus? Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi kita mesti ikut Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap detik selalu terhubung dengan Tuhan. Ini lampu bisa nyala kalau setiap saat mendapatkan arus. Dan arus itu bisa didapatkan oleh lampu ini jika saklarnya ditekan. Jadi saudara harus tekan saklarnya Tuhan setiap hari. Dan biarkan arus dari yang maha tinggi itu mengalir. Ketika kita menghidupi firman, mendengar firman, hidupi firman, mendengar firman, lakukan firman, itu menunjukkan arus Tuhan terus mengalir. Amin. Baca lagi, Bu. Silakan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Ia akan mempunyai terang Tuhan itu menjadi terang saudara dan terang saya. Saudara memiliki, bukan pinjam, tapi memiliki. Terang Tuhan menjadi terangku. Aku memiliki terang Tuhan. Karena sumbernya terus mengalir. Jangan stop. Jangan di stop. Sekarang katakan sebelah kiri kanannya, jangan matikan saklarmu. Sekali lagi yang semangat, jangan matikan saklarmu. Haleluya. Kenapa? Karena kita dipanggil menjadi terang. Bukan hanya memiliki terang, dipanggil menjadi terang. Bukan hanya memiliki terang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Di mana? Supaya apa? Nah, ini penting kita ketahui. Nyalakan saklarmu di depan orang. Ya. Ayat tadi mengatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di mana Bapak Ibu? Di depan orang. Pamer dong. Bapak Ibu, ini bukan pamer. Ini bukan pamer, tapi ini soal kesaksian. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah terangmu itu bercahaya di depan orang. Ini bukan pamer. Bukan pamer. Tuhan tidak menghendaki kita pamer. Dulu ada pendeta-pendeta yang sempat viral, mau menunjukkan bahwa Allah yang disembahnya dahsyat, sehingga dikenal sebagai pastor in style. Dengan jam Rolexnya dia begini, di samping mobil mewahnya. Dia mau mengatakan Allahku besar, Allahku dahsyat. Dia yang menyediakan segala keperluanku, memenuhi segala keperluanku. Itu namanya pamer.
Dan Tuhan tidak menghendaki model seperti itu. Amin Bapak Ibu. Bukan gak boleh pendeta punya mobil mewah. Ya, kalau dia mampu beli aja. Tapi gak usah pamer. Biarlah terangmu itu bercahaya di depan orang. Kata baik di sini, maaf, di depan orang itu maksudnya orang Kristen itu tidak boleh eksklusif. Sama-sama katakan eksklusif. Sekali lagi eksklusif. Kita nggak boleh baik untuk diri kita saja, sesama anak Tuhan, tetapi tetap berbuat baik kepada orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Katakan amin. Berbuat baik kepada siapapun, supaya terangmu bercahaya di depan orang. Jangan disembunyikan. Amin. Kita bukan pamer, tapi ini soal kesaksian. Bukan supaya saudara dipuji dan orang berkata, Pak Juan itu baik loh. Biarlah orang memuji Pak Juan dan berkata, Pak Juan itu baik. Bukan karena Pak Juan pamer kebaikan. Bukan karena Pak Juan promosi diri. Tapi karena memang beliau harus berbuat baik. Seperti yang Alkitab katakan, perintahkan. Bukan pamer, tapi kesaksian. Kesaksian kepada banyak orang. Supaya Elohim Yahweh dipermuliakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hendaklah kebaikanmu diketahui banyak orang supaya Elohim Yahweh dipermuliakan. Jadi jangan sembunyikan kebaikanmu. Jangan sembunyikan. Itu adalah sebuah kesaksian. Terangmu harus nampak. Terangmu harus bisa dilihat orang. Dilihat. Kalau orang Kristen, terang yang ada padanya tidak nampak, dia bukan Kristen sejati. Kristen sejati harus nampak kekristenannya itu, harus bercahaya. Harus bercahaya. Coba kiri kanannya katakan lagi. Kamu harus bercahaya. Lagi, kamu harus bercahaya. Tambahkan, kamu harus bercahaya di depan orang. Belum kompak, sekali lagi. Kamu harus bercahaya di depan orang. Supaya Elohim Yahweh dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Dan kalimat berikutnya. Melihat perbuatanmu yang baik. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Dan melihat perbuatanmu yang baik. Kata perbuatan yang baik, kata baik di sini. Perbuatan yang baik di sini kalos, baik. Di sini bukan hanya berarti benar, bermoral. Perhatikan Bapak Ibu. Artinya bukan hanya benar, bermoral, tetapi juga menarik. Saudara, dulu saya ingat ya, kalau dulu banget ya masih banyak sawah. Sore-sore habis hujan itu biasanya banyak laron. Kalau kita nyalakan petrokmak kita itu penuh dengan laron. Buat orang tertentu, orang Jawa itu rezeki. Karena nanti bisa dijadikan peyek. Katanya begitu. Saya belum pernah makan, tapi saya pengen makan. Satu hari kalau ada yang antar saya, Pak ini Pak dari Bekasi sonoan dikit Pak. Peyek laron, saya mau makan. Kenapa? Saya pengen tahu apa rasanya peyek laron. Kalau peyek teri saya tahu. Peyek laron saya belum pernah makan. Sama sayap-sayapnya Pak, boleh. Sekalian. Kita ludesin semuanya, sikat semua. Tak bersisa. Sama kaki-kakinya juga, iya sama kaki-kakinya. Sama isi perutnya, iya sama isi perutnya. Habis gimana ngebelahnya saudara? Jadi gak apa-apa sama isi perutnya. Kalau gitu Bapak makan kotorannya dong? Enggak apa-apa. Pengen tahu. Jadi kalau cahaya itu pasti dikerumuni laron. Benar gak Bapak Ibu? Kebaikan kita itu harus di depan orang. Mereka harus melihat perbuatanmu yang baik. Bukan hanya bermoral tetapi
yang menarik dan indah dalam pandangan mereka. Satu lagi kata yang dimaksud di sini, menyentuh hati. Menyentuh hati. Jadi kebaikan saudara bukan hanya bermoral. Banyak orang bermoral tapi gak bersentuhan dengan orang lain. Dengan jubah kesalehannya, simbol keagamaan, dengan sorbannya, dengan baju gamisnya, dia berjalan. Lalu ada pakai tongkat, dia berjalan. Makin lama jenggotnya makin panjang. Terus berjalan. Seorang takut dekat dengan dia. Lalu dia masuk ke ruangan doanya. Dan kerjanya setiap hari begitu. Kalaupun dia ada di pinggir jalan, dia berdoa, nyaring-nyaring supaya dilihat orang. Nah itu namanya pamer. Tapi gak bersentuhan dengan orang. Dan tidak menarik. Tidak menarik. Kelakuannya itu eksklusif. Tidak menarik. Dan Tuhan tidak menghendaki kita eksklusif. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang dan melihat perbuatanmu yang baik. Supaya kita bisa menyentuh hati dunia. Katakan amin. Sebab kalau kita tidak menyapa, tidak menegur, tidak bersosialisasi, kita eksklusif. Kita tidak bisa memengaruhi dunia. Lihat Tuhan Yesus. Siapa teman Tuhan Yesus? Pejabat tinggi? Ya. Pelacur? Tapi Yesus bukan bermain dengan pelacur, bukan. Artinya dengan orang rendahan sekalipun Tuhan terima. Dia tidak beda-bedakan orang. Orang-orang terpinggirkan, kaum marginal, dekat dengan Tuhan Yesus. Terang Tuhan itu bercahaya. Dan Tuhan menginginkan kita punya model seperti Tuhan. Yang menyentuh hati orang lain. Sebab ada orang ya senang dengan pendeta yang senang debat. Saya pribadi tidak berpikir apakah perdebatan itu bisa memenangkan jiwa. Saya tidak pernah melakukan penelitian. Tetapi sepengetahuan dan pengamatan saya, debat itu justru melukai. Saya belum pernah melihat orang menang debat jadi bertobat. Orang kalah debat jadi bertobat. Enggak, semakin kalah debat semakin keras kepala. Mau dia dari orang Kristen, debat antar pemahaman teologi ataupun beda agama, enggak jadi. Yang kalah enggak jadi bertobat. Yang kalah makin keras kepala, yang kalah makin berusaha cari celah. Saya lihat begitu. Saya lihat begitu. Dan belum melihat secara langsung kalah debat bertobat. Jadi dunia tidak terlalu terpengaruhi oleh debat. Tetapi dunia akan sangat dipengaruhi oleh perbuatan kasih yang nyata kepada banyak orang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita hadir ketika orang membutuhkan nasihat kita. Kita hadir ketika orang membutuhkan uluran tangan kita. Mereka kekurangan, kita ulurkan tangan kita. Ketika mereka di penjara, kita mengunjungi mereka. Ketika mereka orang asing, kita memberi tumpangan. Itu yang Tuhan kehendaki. Jangan eksklusif. Biarlah terangmu bercahaya dan orang melihat perbuatanmu yang baik. Sehingga mereka, kalimat terakhir, dan memuliakan Bapakmu di sorga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita tidak boleh mencari popularitas pribadi, tetapi kemuliaan Allah. Kita berbuat baik di depan orang, supaya orang melihat perbuatan baik kita. Dan Bapa di surga dipermuliakan. Ketika terang Tuhan itu nyata di dalam tindakan kita, dunia akan menghargai saudara. Dunia akan menghargai Tuhan Yesus. Saudara mau Tuhan Yesus dihargai oleh dunia? Ketika kita mempraktekkan kasih seperti yang Yesus praktekkan, dunia akan menghargai saudara. Dan nama saudara, namaku akan dicatat Tuhan di dalam buku kehidupannya dengan tinta emas. Inilah anakku Esther
yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Inilah anakku, Herna, yang kepadanya aku berkenan. Karena dia memancarkan terang Tuhan. Dan terus terpancar terang Tuhan itu. Semua orang melihat dan memuliakan Tuhan. Dulu saya ikut KKR. Ikut KKR Bapak Ibu. Saya masuk ke stadion. Jalan. Masuk ke stadion, arah stadion. Itu banyak orang dengan mobil. Saya jalan kaki dulu. Tapi gak ada satupun orang bertanya, Pak mau ikut ke KKR ke dalam Pak? Gak ada. Jalan becek kita jalan kaki. Kalau saudara punya mobil dan saudara tahu, kan saya pakai simbol kekristenan bawa Alkitab hari itu. Pasti dia tahu ini orang pasti ke gereja. Tapi gak ada yang menyapa dan berkata, Pak mau ke gereja bukan? Bukan, mau kondangan. Kan enggak, dia tahu. Pak mari bareng, harusnya gitu. Tapi enggak ada. Ini hal sederhana Bu. Hal sederhana. Kita jalan, gerimis-gerimis. Mobil zut yang punya mobil. Langsung persis di depan pintu. Mereka bisa masuk. Kita masih nungguin dia dulu. Nah, kita jalan dengan kehujanan. Hal sederhana. Harusnya anak Tuhan gak boleh eksklusif. Harus tegur sapa. Itu baru sesama anak Tuhan. Belum lagi dengan yang bukan sesama anak Tuhan. Mestinya terangmu mesti bercahaya. Bisa bantu, bantulah. Bisa tolong, tolonglah. Tapi satu hari memang saya harus khotbahkan. Bagaimana mempraktekkan kasih di tengah-tengah dunia yang sudah bengkok. Karena kita dicerdaskan juga Bapak Ibu. Karena kejahatan itu makin cerdas, kita pun harus cerdas dalam Tuhan. Sehingga kalau terangmu bercahaya, hidupmu mempermuliakan Tuhan. Orang-orang akan menghargai saudara dan juga menghargai Tuhan kita. Sehingga kalau kita bersaksi, kesaksian kita tuh kuat Bapak Ibu. Kalau saudara pelit, luar biasa. Tetanggamu susah, saudara bisa bantu, tapi gak mau bantu tetanggamu. Kalau lagi makan-makan, ibadah rumah tangga, waduh makanannya melimpah. Saudaramu sebelah kiri atau di satu RT saudara tahu hidup dalam kesusahan, penderitaan. Saudara tutup mata? Mestinya tidak. Walaupun dia tidak seagama, tidak seperguruan dengan kita, nggak apa-apa. Supaya ketika saudara lewat dengan mobilmu yang ada tulisannya follow me, I have Jesus, mereka bisa ikut saudara. Ini baru Kristen. Amin. Dan Tuhan dipermuliakan. Ketika saudara bersaksi tentang Tuhan, tidak dilecehkan Tuhan kita. Amin Pak. Seperti yang Bapak ceritakan tentang Yesus, aku lihat ada kemuliaan Tuhan. Mungkin bahasanya bukan begitu, ini bahasa Kristen ya. Kulihat di wajahmu kemuliaan. Rajanya itu Tuhan Yesus kan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Akhirnya mereka mengasihi kita. Karena mereka belajar tentang Tuhan. Dan mereka mengasihi kita seperti mereka mengasihi Tuhan Yesus. Kita memenangkan jiwa. Haleluya. Orang Kristen mula-mula disebut sebagai orang Kristen. Karena apa Bapak Ibu? Awal mula kata Kristen itu penghinaan sebetulnya. Maksudnya apa? Penghinaan. Kristianos itu kata penghinaan. Sebab orang yang mengikut Kristus itu pada umumnya Yesus sudah gak ada. Yesus gak kelihatan. Tapi taatnya luar biasa. Yesus gak kelihatan. Yang ada cuma rasul-rasul. Jemaat Tuhan pada hari itu taatnya luar biasa. Taat kepada Yesus. Diperbudak oleh Yesus. Makanya dikatakan, lu budaknya Yesus lu. Kristianos itu budaknya Yesus. Tapi itu akhirnya kalimat itu menjadi sebuah identitas orang percaya. Seperti Yesus. Dan orang-orang pada akhirnya mempermuliakan Tuhan Yesus. Karena perilakunya, taatnya luar biasa kepada Tuhan.
Contoh ya, ini bukan lagi saya tidak lagi cari dana. Kalau saudara membaca di Kisah Para Rasul, saudara akan menemukan bagaimana orang Kristen mula-mula itu berkumpul, mereka berdoa, perjamuan kudus, memecahkan roti, dan juga mereka membagi-bagikan sesuatu. Milik kami, milik kita bersama. Mereka jual barang-barang mereka untuk pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Nggak ada orang pelit. Diberkati nggak hidup mereka? Diberkati dengan melimpah pekerjaan Tuhan. Dan pasti nama mereka dicatat dalam buku kehidupan. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Dan hari itu jumlah bilangan orang percaya bertambah-tambah dan banyak orang takut dan gentar terhadap orang Kristen. Bukan takut dan gentar karena mereka bisa berperang, gak bisa berperang, bisa mengenakan senjata, bisa mengangkat senjata, bisa menghayunkan senjata, tidak. Tapi doa dan persekutuan mereka itu yang membuat orang-orang di luar gentar. Ini Kristianos nih jadi contoh yang luar biasa. Cintanya kepada Tuhan, Yesus sudah gak ada. Yesus sudah di surga, dimuliakan. Tapi kasih mereka kepada Tuhan Yesus tidak berubah. Aduh, luar biasa ya. Karena apa? Diimpartasikan oleh para murid. Nah, Bapak Ibu, biarlah orang tahu siapa Tuhanmu melalui hidupmu. Katakan amin. Biarlah setiap orang tahu siapakah yang kita sembah melalui perbuatan nyata hidup kita. Bukan lewat kaosmu. Kadang ada kaos-kaos yang istilahnya tagline ya, di kaos-kaos itu ada tulisan quotes rohani, ayat firman Tuhan. Biarlah orang mengenal Tuhan bukan dari quotes yang ada di kaosmu. Hari ini orang juga pintar bikin status di bio Instagramnya. Pintar-pintar, pagi-pagi saya buka kaum pria profesional. Semua posting, apa itu istilahnya? Jadi banyak quotes rohani. Nggak salah, bagus. Tapi maksud saya, hendaklah terangmu bercahaya. Biarlah orang tahu siapa Tuhanmu. Bukan melalui status bio Instagrammu atau wall FB-mu atau kaosmu, tapi lewat sikap hidupmu. Yang setuju katakan amin. Ini tugas kita hari ini Bapak Ibu. Jadi Yesus tidak berkata hendaklah terangmu ditempel di kaosmu, jadilah stiker di belakang mobilmu, tulislah di wall-wall media sosialmu. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, biarlah orang tahu siapa Tuhanmu melalui hidupmu. Melalui hidupmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Dari sekolah minggu kita diajarkan hati-hati gunakan mulutmu. Tapi kadang-kadang kita selalu gagal di soal bibir Bapak Ibu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekarang ini bukan jari-jari kita, bukan mulut kita. Udah tambah lagi sekarang. Dulu kan harimaumu, mulutmu adalah harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Kalau sekarang ditambah selain mulut, jari-jari. Jari-jarimu harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Jadi mesti hati-hati gunakan mulut, hati-hati gunakan jari. Hati-hati dengan caption-caption kita di IG kita, hati-hati ya. Saya sering perhatikan itu. Walaupun gak selalu. Hidup saya bukan untuk FB dan media sosial, enggak. Ada orang yang ngurusin media sosial, saya gak ngurusin itu. Jadi terang kita harus nyata dalam tindakan. Ini namanya terang yang tidak sia-sia. Amin.
Saudara terang, haruslah bercahaya. Dan lagi pula, saya ingat dulu waktu masih pakai Petromax. Petromax lagi nih. Jadi begitu sudah dibakar, nggak langsung terang. Sudah ada terang. Lalu diapakan? Pompa. Psst, 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 terang. Mau tambah terang? Pompa lagi. Psst, psst, psst. Mau tambah terang lagi? Pompa lagi. Psst, psst, psst. Mau tambah terang lagi sampai terang banget. Begitu. Saudara, terangnya juga, terang kita itu mesti powernya ditambah terus. Dipompa terus. Dipompa terus. Makanya ibadah ketiga, praise and worship. Kita mau pompa. Amin. Sekarang harus dipompa dulu. Sampai nanti terangnya terus terang. Nggak perlu dipompa-pompa. Saudara sudah terang. Katakan amin. Jadi khotbahnya juga mesti begini. Mompa. Supaya jadi terang. Kalau dipompa terus dan saudara di level sini, sudah ada terang, terangnya bercahaya, udah jadi. Saudara memuliakan Tuhan dimanapun saudara ada. Gak perlu disuruh mempermuliakan Tuhan, saudara sudah pasti mempermuliakan Tuhan. Gak disuruh memberi, saudara sudah mengambil bagian dalam memberi. Gak disuruh yuk pelayanan yuk, saudara pasti mengambil bagian dalam pelayanan. Gak perlu disuruh, gak perlu diminta. Dan kalau sudah ada, saudara tidak meninggalkan begitu saja. Orang Bapak Ibu, keluar dari perusahaan. Pak Odang punya perusahaan nih. Bisa nggak mendadak resign? Bos, saya keluar. Nggak bisa. Ya terang aja dia gaji saya. Saudara, Yesus juga gaji saudara setiap hari. Makan, minum, pakaian, siapa yang beri? Nafas hidup saudara siapa yang beri? Hargai Tuhan. Lewat apa? Pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Saudara nggak lihat Tuhan, tapi saudara menyaksikan pekerjaannya. Saudara sedang menyaksikan Tuhan bekerja. Tapi saudara meninggalkan kewajiban saudara, tanggung jawab saudara seenaknya. Saudara tidak menghargai pemilik perusahaan di mana saudara bekerja. Tanpa rasa berdosa, sekarang saudara menghabiskan waktu, sisa hidupmu, untuk sesuatu yang menyenangkan dagingmu. Saudara menghina Tuhan. Oleh sebab itu saya pompa terus supaya terangmu bercahaya dan mempermuliakan Bapa di surga. Inilah Kristen sejati, Bapak Ibu. Kristen sejati. Kristen sejati, Kristen tanpa simbol dan tanpa atribut. Tapi orang tahu bahwa kita Kristen. Amin. Gak perlu saudara ngomong-ngomong aku Kristen. Orang tahu saudara Kristen. Sekarang tanggalkan atribut-atribut kekristenan saudara. Kalau saudara tidak menampilkan Kristen yang sesungguhnya. Gak usah pakai salib. Bahkan latah-latah Kristen saudara, hapuskan. Kaget sedikit, haleluya. Oh puji Tuhan, Bapak Ibu puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Itu aduh anak saya sekarang sudah lulus, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Gak perlu begitu, kaget, haleluya. Kesel pun, lagi kesel juga, haleluya. Tanggalkan yang begitu. Biarlah saudara menjadi orang Kristen, dikenal sebagai orang Kristen karena kebaikanmu yang memancar, kebaikan Tuhan yang memancar lewat hidupmu. Katakan amin. Sebab dunia tidak butuh orang Kristen yang atribut, sekedar simbol. Dunia gak butuh itu. Hari ini gak butuh. Mungkin kalau zaman-zaman dulu, era Kristen awal, abad pertengahan, dibutuhkan. Hari ini gak butuh. Gak butuh. Pendeta juga harus pakai baju pendeta kemana-mana. Udah gak butuh seperti itu. Gak butuh. Kristen legalistik udah gak dibutuhkan. Dunia juga tidak butuh banyak slogan-slogan Kristen yang kita bikin pinter banget sekarang. Kalah pendeta bikin slogan. Jemaat lebih pinter. Yang Tuhan butuhkan adalah aksi nyata. Aksi nyata. Sebagai orang percaya, maafkan musuhmu. Amin. Jika kau, kita nyanyi dulu ya. Amin. Tadi
Kalau tadi saya doang kayaknya saya langsung. Jika kau, yang lain enggak. Nunjuknya ke tembok. Pak Christopher pandang istri. Ibu Nani ke Michael. Haleluya. Katakan, jika kau mengasihi orang yang mengasihimu, tak ada bedanya dengan orang dunia. Kasihnya ajarkanku. Ngelihatnya ke saya. Saudara mah musuhnya saya. Saudara ngajarin saya. Suami istri lihat ini sampai selesai nih kalimatnya, ya kan? 2, 3, lihat. Jika kau mengasihi orang yang mengasihi, belum yang masih terus. Tak ada bedanya dengan orang dunia. Katakan. Kasihnya ajarkanku untuk mengasihi musuhku. Doakan Begini ya. mereka Yang menganiaya. Ulang lagi, coba. Lihat lagi. Pak Tuhan ngelihatnya ke sana. Jika kau, haleluya, 2, 3, ya. Jika kau mengasihi orang yang mengasihimu, tak ada bedanya dengan orang dunia, kasihnya ajarkanku untuk mengasihi musuhku. Doakan mereka yang menganiaya kamu. Berbahagialah orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Tuhan. melihat Allah sempurna dan memuliakan Allah selalu ada di hadirat. hadiratnya. Sempurna dan memuliakan Allah selalu ada di hadiratnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini Kristen sejati. Amin Bapak Ibu. Memaafkan musuh, bekerja jujur, melayani orang-orang lemah, hidup penuh kasih. Oke, sekarang suami istri lagi berantem. Ampuni seburuk apapun kelakuannya. Amin. Kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, tapi ini suami Pak, iya nggak apa-apa. Suami kita nggak baik sama kita, istri kita nggak baik sama kita, tetap maafkan, ampuni. Mau sampai kapan saudara musuhin? Mau sampai kapan musuhan? Mau sampai kapan? Nanti kalau sudah terbujur ke aku, Mama maafkan Papa. Gunanya apa? Masih hidup lah. Ya Bu Mary. Doakan. Ada memang orang tua yang susah banget diajak gereja. Susah. Ya dari kampung kan saya gerejanya gereja tradisional Pak. Iya tapi di sini ya Ibu ada gereja tradisional juga kan. Iya tapi lo kaki ini udah susah jalannya. Atau mau dijemput, nggak usah Pak Pendeta, nggak mau merepotkan. Alasannya banyak. Alibi. Tapi harus tetap mengasihi ya. Doakan. Saya pernah mendoakan. Doakan. Amin. Pulang saya berdoa, Tuhan tadi saya mendoakan Ibu A. Udah gak pernah gereja Tuhan. Supaya nanti ke gereja dia. Lewat penumpangan tanganku. Saya tunggu minggu demi minggu. Tidak muncul-muncul. Ya. Tapi nanti kalau udah sakit parah baru dia akan berkata, kalau Tuhan sembuhkan, saya akan ke gereja. Itu udah umum Bapak Ibu, umum. Saya kadang-kadang cuma gini. Udah gak percaya lagi saya. Udah gak pernah percaya. Pak Pendeta doakan saya. Kalau nanti saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Boy. Oh lo. Kalau orang Jerman bilangnya gitu. Oh lo.
Bagus itu, bagus. Tapi belum pernah saya melihat ketika dia sembuh, dia bersuka cita melayani Tuhan, itu saya belum pernah nemuin. Mungkin saya lupa. Tapi rata-rata waktu lagi doa, rajin banget, hidupnya susah. Miskin, kin. Buat Tuhan membalikkan telapak tangan, semudah membalikkan telapak tangan, diberkati Tuhan hidupnya. Setelah itu, benar. Saya gak ketemu dia lagi. Kita telepon, kok jarang ketemu ya om, jarang ketemu. Iya nih sekarang kita ngurusin villa. Dulu gak punya villa, gak pernah ke villa dia. Saya pernah dibawa ke villanya. Lihat villa saya pak, lihat villa, doakan. Iya. Saya gak punya villa, doain villa. Harusnya punya villa dulu baru doain villa kan. Iya saya doain orang punya villa. Saya gak punya villa. Jadi harus punya villa baru doain villa Pak Pendeta? Enggak, maksud saya ya saya tetap doain. Bapak Ibu punya villa minta saya doakan, saya doakan. Rumah Bapak Ibu, rumah baru saya doakan. Cuman hidup saya, pelayanan saya bukan khusus untuk itu saja. Ibu, Bapak juga harus melayani Tuhan. Saya diundang, saya ikut. Ini Pak, saya sengaja beli areanya Pak, emang di Blong nih Pak, di atas. Karena saya mengingat di Loteng Musa. Loteng Musa maksudnya apa? Loteng Yerusalem kali maksudnya. Benar dia ngomong gitu. Loteng Musa. Loteng Yerusalem kali maksudnya. Saya diam aja. Iya oke. Jadi dibuat plong supaya ini jadi tempat doa. Sampai dia mati nggak jadi tempat doa. Karena begitu dia sukses. Benar ini saya sampaikan benar. Saya berani ngomong gini karena orangnya sudah meninggal dan nggak ada di sini. Harusnya terangmu tetap bercahaya dong. Dulu doanya luar biasa. Aduh itu orang doanya luar biasa. Karena susah. Waktu zaman tahun 98 dia habis. Rukonya, tokonya habis Pak. Anak gak bisa sekolah tapi bisa ditolong. Emang yang nolong dari kelompok lain. Tapi itu cara Tuhan. Tuhan kirim burung gagak untuk berkati dia. Diberkati. Tapi begitu diberkati udah susah ke gereja. Yang di sini nggak boleh begitu. Nanti saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati, yang sakit mengalami kesembuhan, selalu ingat Tuhan. Selalu ingat Tuhan. Suami-suami jangan lupa istri, ingat waktu susah hidupmu dulu siapa yang dampingin. Jangan mentang-mentang udah punya duit. Tapi banyak orang nggak ceraiin istri saat pertamanya karena bawa hoki katanya. Jadi dia punya istri baru, istri ketiga, keempat, ya udah. Tapi istri yang pertama enggak. Kenapa? Bawa hoki. Jadi dia punya ruko rumah itu atas nama istri pertama. Kenapa? Bawa hoki. Ini laki-laki kurang ajar. Jadi dengan istrinya bawa hoki, dia punya istri lagi tambah banyak. Kan kurang ajar ya? Kenapa Pak? Bawa hoki. Ini bukan anak Tuhan sejati. Anak Tuhan gak boleh begitu. Kita harus bercahaya. Jadilah terang itu sendiri. Katakan amin. Dan bagikan terang itu di tengah-tengah dunia. Sekarang kita cross check diri kita. Kita udah jadi terang atau belum? Begini cara cross checknya Bapak Ibu. Perhatikan ya. Jika orang di sekeliling kita tidak merasakan kebaikan, kedamaian, keteduhan, dan kehadiran Kristus dalam hidup kita, dan mereka tidak merasakan, maka terang itu belum terlihat. Saya ulang, jika orang di sekeliling kita tidak merasakan kebaikan, kedamaian, sukacita, keteduhan, dan keteduhan sebagai lambang kehadiran Kristus melalui saudara, itu menunjukkan bahwa terang kita belum terang. Hidupkanlah terangmu. Pencet saklarnya, biar arus itu mengalir dan saudara menjadi terang. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, di lembar hari hidupku, di lembar hari hidupku, kau ajarku lukis hatimu.
bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut yang terluka, meneduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Mari kita berdoa, katakan, jadikan kami pelangi indahmu di langit hidup sesama kami. Jadikanku hujan berkah. Sekali lagi, di lembar hari hidupku, sampaikan kepada Bapa Yahweh. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu. Dengan apa? Dengan ucapan. Dengan apa? Dalam perbuatan. Seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, hadirkan suasana surga. Mari angkat tanganmu, katakan kepada Bapa, jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Bapak Ibu, Mahatma Gandhi pernah berkata begini, I like your Christ, but I do not like your Christian. Your Christians are so unlike your Christ. Saya suka Kristusmu, tapi saya tidak suka orang Kristen kalian, karena kalian tidak seperti Kristus kalian. Mahatma Gandhi tidak menjadi orang Kristen karena kecewa. Saudara, jangan menambah kekecewaan orang-orang yang seharusnya menjadi pengikut Kristus. Gandhi mengagumi ajaran Yesus, tapi kecewa dengan umatnya yang gagal mempraktikkan kasih. Sekarang kita ada di dunia yang haus akan kasih. Dunia menyorot kita, melihat kita. Apakah mereka akan menemukan Kristus melalui hidup kita? Atau mereka hanya melihat simbol-simbol kekristenan dalam hidup kita? Apakah mereka hanya melihat atribut-atribut Kristen dalam hidup kita, tapi tidak menemukan Kristus? Saudara, jadilah kitab yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Sebab dunia buta huruf secara rohani. Jadilah orang-orang yang dapat dibaca. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Bagi saudara yang mau jadi berkat, angkat hatimu, katakan di lembar hari hidupku, sampaikan kepada Bapa Yahweh dengan sikap hati yang benar, dengan ketulusan. Lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis dengan tulus hatimu. Izinkan Tuhan melukis hati kita dengan perkataan Kristus dan melalui perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Amin. Jadilah surat yang terbuka. Jadilah nyanyian yang indah terdengar oleh mereka yang belum mengenal Kristus. Nyanyian yang menyentuh setiap pribadi.
Jadilah berkat, membalut luka orang, meneduhkan setiap jiwa. Angkat tanganmu. Para basai diara lama-lama saya, ku berdoa. Inilah anak-anakmu yang rindu menjadi alat di tanganmu, menjadi suratan yang terbuka, mencelikan mata rohani yang buta di luar sana. Jadilah berkat, jadilah terang, jadilah terang, penuhlah, bercahayalah. Biarlah saudara semakin terang dan terus semakin terang dalam Tuhan. Katakan, jadikanku Tuhan, jadikanku pelangi indah di langit hidup sesama. Angkat tanganmu, katakan, jadikanku. Diberkatilah saudara yang dengan segenap hati bersedia dijadikan Tuhan alat. Haleluya. Diberkati saudara, disertai Tuhan. Saudara akan menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah keselamatan bagi orang lain. Setiap orang yang bersentuhan denganmu, hati mereka akan tersentuh karena melihat wajah Tuhan Yesus memancar terang. Dari terang yang maha tinggi memancar lewat hidup saudara. Jadilah terang dimanapun engkau ada, dan bercahayalah semakin berkilau bagi kemuliaan Tuhan. Satu hari kelak, ketika kita merenggang nyawa, menyusuri lorong kegelapan, di sana Tuhan Yesus menyambut kita dan berkata, anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Mari masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Selama-lamanya kita di rumah Bapa yang kekal. Di hidup yang singkat ini, habiskan sisa waktu kita untuk melayani Elohim Yahweh Bapa di surga. Jadilah terang, dan semakin teranglah Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, patrikan di hati kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.